Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang diisi dengan saya sendiri Muhammad Alim Hamudin, Aldi Dwi Julianto, dan Nanda Syawal Marulir Tonga. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas materi etika bisnis mengenai etika bisnis dan konsep good corporate governance, yang dalam hal ini di bawah dosen pengampu Ahmad Hamdallah SEI MASY. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan, yakni definisi good corporate governance. Istilah corporate governance atau CG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commit tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Sebelum kita lebih jauh memahami pengertian dari Good Corporate Governance atau GCG, perlu kiranya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari Corporate Governance ataupun pengelolaan perusahaan. Corporate Governance adalah refers to a group of people getting together as one united body with the ask and responsibility to direct, control and rule with authority. On a collective effort, this body empowered to regulate, determine, restrain urban exercise the authority given it. Joseph 2002. Pemahaman good corporate governance tidak bisa dikesampingkan dari shareholding theory. Shareholding theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Memang secara konsep, pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan kepada para pemenang saham, dan pemegang saham memiliki otoritas keputusan tinggi dalam menentukan keputusan yang bersifat penting bagi perusahaan. Adapun definisi good corporate governance dari Cadbury Committee yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut, yang artinya seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintahan, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aldi Dwi Julianto. Corporate governance ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumbuh pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggung jawab. Penafsiran bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keikutsertaan perusahaan secara jauh lebih dalam untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara dan bangsa, seperti peran perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja dan pendukung penuntasan kemiskinan. Tentunya ini dapat dianggap jika konsep good governance atau GCG benar-benar dijalankan dengan baik, bisa memperingat tugas negara dan memposisikan perusahaan sebagai agen of development atau agen pembangunan. Dari penjelasan di atas kita dapat menarik satu pengertian dari good governance atau GCG. Good governance adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Good governance atau GCG dan manajemen perusahaan. Good governance adalah suatu konsep yang memiliki idealisme untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemegang saham
para pemegang saham menginginkan keuntungan yang maksimal dalam setiap investasi yang dilakukan. Namun, dalam berbagai kasus yang terjadi, kadang-kala pihak manajemen perusahaan sering tidak mampu memenuhi keinginan yang ditargetkan oleh para pemegang saham secara baik. Persoalan menjadi bertambah kompleks ketika pihak manajemen perusahaan menguasai setiap informasi perusahaan secara maksimal dan mampu mempengaruhi berbagai keputusan internal perusahaan secara jauh lebih dominan dibandingkan para pemegang saham. Dan setiap keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini bisa berdampak secara lebih jauh pada pembentukan harga saham di pasar. Komisaris memiliki kedudukan tertinggi di suatu organisasi, atau dengan kata lain, komisaris perusahaan adalah pemilik perusahaan, dan direktur utama serta para direktur di bawahnya adalah manajemen perusahaan, yaitu mereka yang menjalankan perusahaan. Artinya, para manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan keuntungan yang maksimal kepada komisaris atau para pemegang saham. Dan lebih jauh, komisaris perusahaan memiliki hak untuk memecat atau menggantikan direksi dan beberapa posisi penting lainnya di perusahaan tersebut. Dengan catatan, jika pihak direksi tidak mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan oleh pihak komisaris perusahaan tersebut, kondisi seperti ini sering menimbulkan konflik, yaitu konflik antara manajemen dan komisaris. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham atau sebagai prinsipal dengan pihak manajemen sebagai agen atau Johnson dan McLean. Salah satu konflik yang mungkin terjadi adalah jika komisaris perusahaan menginginkan agar pihak manajemen melaksanakan suatu proyek di mana pihak manajemen perusahaan menganggap bahwa rencana proyek tersebut adalah tidak realistis dengan kondisi dan situasi internal perusahaan. Karena pada dasarnya yang paling mengetahui tentang kondisi internal suatu perusahaan adalah pihak manajemen. Prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham dan agen. Agen adalah manajemen perusahaan atau yang menjalankan perusahaan. Menurut Arifin, pertentangan dan tarik-menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan, yaitu agensi teori dikenal dengan asymmetric information atau AI, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Keterangan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri, dan tingkat AI yang tinggi menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.